Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Prilianingsih dari UIN Raden Intan Lampung, jurusan PAUD kelas E semester 6, mata kuliah Statistik Pendidikan, dosen pengampu Dr. Sofia Mas Ayu MA. Penelitian dan statistik pengertiannya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan cara ilmiah rasional. Kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris, cara-cara yang digunakan dalam penelitian teramati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang akan digunakan. Sistematis, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Penelitian yang pertama ada valid, yang kedua reliable, yang ketiga objektif. Valid artinya menunjukkan derajat ketepatan, reliable menunjukkan derajat konsistensi, objektif menunjukkan derajat persamaan persepsi antara orang. Tujuan penelitian secara umum bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Statistik dan statistika. Statistik diartikan sebagai alat pengolah data angka, dan statistika adalah cabang ilmu yang mengamati dan mengembangkan cara-cara mengelola data angka. Statistik adalah produk dari kerja statistika, sedangkan statistika adalah penghasil statistik. Statistik deskriptif. Teknik statistik yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan kemudian menarik inferensi yang generalisasikan untuk data yang lebih besar atau populasi. Statistik inferensial, statistik yang berkaitan dengan analisis data untuk kemudian dilakukan penyimpulan yang digeneralisasikan kepada seluruh populasi. Statistik pendidikan dan penelitian pendidikan. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisaan bahan keterangan berwujud angka. Penelitian pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan. Masalah-masalah dalam pendidikan. Komponen rew input, karakteristik pribadi peserta didik, siswa mahasiswa seperti kecerdasan, motivasi belajar, kemampuan berkonsentrasi dalam belajar, kebiasaan belajar, dan sikap belajar. Komponen instrumental input seperti karakteristik pribadi guru, kurikulum, dan sumber. Komponen environmental input seperti iklim lingkungan, keluarga, lingkungan sekolah, kelompok teman sebaya, kehidupan beragama, fasilitas pembelajaran, dan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, politik. Komponen proses seperti kualitas interaksi guru dengan siswa, penerapan metode-metode pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Dan komponen output seperti kualitas indeks prestasi belajar, kualitas sikap dan perilaku, dan keterampilan atau kecakapan. Indikator masalah penelitian pendidikan. Yang pertama, apabila sesuatu peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan atau ketidakpastian. Apabila terjadi
jangan antara harapan, sesuatu yang diinginkan yang bersifat dasolen tentang sesuatu dengan kenyataan. Selanjutnya, apabila cara-cara berpikir yang berbeda menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berlawanan. Dan yang terakhir, apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang mengancam seperti dekadensi moral, problem sosial siswa atau mahasiswa, dan sebagainya. Macam-macam statistik ada 4. Yang pertama, statistik deskriptif, yang kedua statistik inferensial, yang ketiga statistik parametrik, yang keempat statistik non-parametrik. Distribusi frekuensi. Kelas adalah kelompok-kelompok data berbentuk A, B. Batas atau tepi kelas tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Batas bawah sama dengan ujung bawah dikurang setengah satuan pengukuran terkecil. Batas atas sama dengan ujung atas tambah setengah satuan pengukuran terkecil. Panjang kelas, rumusnya P sama dengan BA dikurang BB. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tentukan banyaknya kelas yang diperlukan. Yang kedua, tentukan rentang data. Yang ketiga, bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. Yang keempat, tentukan untuk ujung bawah kelas pertama. Yang kelima, tentukan batas bawah kelas pertama. Yang keenam, tentukan batas atas kelas pertama. Yang ketujuh, tentukan ujung atas kelas pertama. Yang ke-8, daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Yang ke-9, tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus atau tally. Yang ke-10, jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan atau keseluruhan data. Data statistik. Definisi data itu himpunan nilai atau variat atau datum atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian. Objek pengamatan variabel. Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan, data kuantitatif diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Jenis-jenis data yaitu ada 2, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif terbagi jadi 2, data kontinu dan data diskret. Data kontinu yaitu berat badan, jarak kota, luas tanah, dan lain-lain. Data diskret, jumlah kloropsal, jumlah trombosit, jumlah sel, jumlah anak. Data kualitatif yaitu jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain-lain. Cara menyusun angka. Pertama, data nominal. Yang kedua, data ordinal atau urutan. Yang ketiga, data interval. Bentuk angka itu ada data tunggal dan data kelompok. Sumber data statistik itu data primer dan sekunder. Yang primer, wawancara langsung, wawancara tidak langsung, mengisi kuesioner, tes, dan dokumentasi. Sedangkan sekunder, data dari pihak lain, BPS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, FAO, dan lain-lain. Penyajian data dalam tabel, contoh tabel distribusi frekuensi. Penyajian data dalam bentuk diagram lambang, data statistik dalam gambar lambang, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, histogram dan poligon frekuensi, ukuran pemusatan data atau central tendency,
Ukuran-ukuran tersebut diantaranya yang pertama nilai rata-rata, yang kedua nilai yang sering muncul, yang ketiga nilai tengah, yang keempat kuartil, desil, dan persentil. Jenis data ukuran pemusatan rata-rata atau mean data tunggal. Rata-rata mean data berkelompok digunakan untuk menghitung nilai ukuran-ukuran pemusatan untuk data dengan jumlah yang banyak agar lebih cepat proses penghitungan dibantu dengan membuat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi. Modus data tunggal. Modus atau nilai yang sering muncul. Modus data berkelompok. Median atau nilai tengah. Nilai yang terletak di tengah-tengah deretan kelompok data. Deretan data harus diurutkan terlebih dahulu. Untuk data tunggal, nilai median terdiri dari data yang jumlahnya ganjil atau genap. Median data ginjal 2. Median data genap 1, median data genap 2. Untuk menghitung median dari data yang dikelompokkan dipergunakan rumus ME sama dengan B tambah P dalam kurung setengah N tambah jumlah frekuensi per frekuensi kelas median. Penghitung kuartil, desil, persentil. Suatu himpunan data membagi himpunan atas 4 bagian yang sama. Desil, suatu himpunan data membagi data atas 10 bagian yang sama. Sedangkan persentil, suatu himpunan data membagi data atas 100 bagian disebut persentil. Rumus kuartil KN. Ukuran penyebaran data, yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pasatnya, atau seberapa besar menyimpang nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukurannya. Yang pertama jangkauan, kedua simpangan rata-rata, yang ketiga simpangan buku, yang keempat kuartil, kelima persentil, keenam koefisien variasi, ketujuh angka baku. Yang pertama jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Yang kedua simpang rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Yang ketiga, simpangan baku dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Yang keempat, kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Jangkauan semi-interkuartil atau simpang kuartil didefinisikan sebagai berikut. Q sama dengan setengah dalam kurung Q3 dikurang Q1 tutup kurung. Yang kelima, persentil dari sekumpulan bilangan adalah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama banyaknya setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang keenam, koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase.
Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran data dari rata-rata hitungannya. Yang ketujuh, angka baku digunakan untuk mengetahui kedudukan suatu objek yang sedang diselidiki dibandingkan terhadap nilai-nilai rata-rata kumpulan objek tersebut. Populasi dan sampel. Alur pengambilan sampel. Yang pertama populasi, lalu frame sampel, lalu sampel, dan unit eksperimen. Penentuan sampel penelitian. Itu syarat utama representatif sampel apabila kecenderungan sampel yang mendekati keadaan identik populasi. Yang ketiga, kerepresentatifan sampel. Homogenitas populasi. Yang pertama, aspek tempat. Yang kedua, aspek subjek. Yang ketiga, aspek sosial. Teknik pengambilan sampel yaitu probability sampling, non-probability sampling. Probability sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan menggunakan konsep dan teori peluang yang dilakukan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Ciri-ciri teknik sampling ini, yang pertama, pengambilan sampel secara acak. Yang kedua, semua anggota populasi memiliki peluang yang sama menjadi sampel. Macam-macam probability sampling. Yang pertama, sampling random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling. Simple random sampling terbagi dua, yaitu populasi homogen dan pengambilan acak. Stratified random sampling terbagi dua, yaitu proporsional dan disproporsional. Non-probability sampling ada accidental sampling, quota sampling, purposive sampling, snowball sampling, dan menetapkan subjek yang sesuai kriteria sampel, kemudian meminta subjek tersebut untuk menunjukkan subjek lain yang sesuai kriteria sampel. Penentuan besarnya anggota sampel. Contoh, menentukan ukuran sampel dengan tabel Craigie dan nomogram Harry-King. Teknik sampling menentukan ukuran sampel. Terdapat 3 metode praktis, yaitu yang pertama tabel Craigie, yang kedua nomogram Harry-King, yang ketiga rumus Loving. Hipotesis. Menyusun hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Bagaimana membuat hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi diperlukan teori untuk dapat membuat hipotesis. Fungsi hipotesis yaitu kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis dibentuk untuk menemukan kemungkinan atau untuk menguji kebenaran suatu teori. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan hipotesis 1. Yang pertama, harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung.
Yang ketiga harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Yang keempat harus dapat diuji secara empiris. Yang kelima, sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral, nilai-nilai, atau sikap. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. Yang kedua, hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Yang ketiga, hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Menurut bentuknya, hipotesis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hipotesis penelitian, yang kedua hipotesis operasional, yang ketiga hipotesis statistik. Cara merumuskan hipotesis. Yang pertama, rumuskan hipotesis penelitian, lalu operasional, dan yang terakhir statistik. Hipotesis penelitian ialah hipotesis yang kita buat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Hipotesis operasional adalah mendefinisikan hipotesis secara operasional variabel yang ada di dalamnya agar dapat dioperasionalkan. Hipotesis statistik ialah hipotesis operasional yang diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti uji hipotesis. Dua jenis kekeliruan yang kadang dibuat oleh peneliti, yaitu yang pertama menolak hipotesis yang seharusnya diterima, yang kedua menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel independen atau tak bebas. Yang pertama, apabila beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen bebas disebut korelasi berganda. Yang kedua, apabila satu variabel independen dengan satu variabel dependen disebut korelasi parsial. Yang ketiga, hubungan antara dua variabel dapat karena hanya kebetulan saja, dapat pula memang merupakan hubungan yang sebab akibat. Yang keempat, dua variabel berkorelasi apabila perubahan yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Yang kelima, dalam analisa korelasi di samping mengukur kesesuaian garis regresi terhadap data sampel atau disebut koefisien determinasi atau koefisien penentu, juga mengukur keeratan hubungan antara variabel atau disebut koefisien korelasi. Yang keenam, dengan kata lain, analisa regresi menjawab bagaimana pola hubungan variabel-variabel dan analisa korelasi menjawab bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi. Yang ketujuh, kedua analisa ini biasanya dipakai bersama-sama. Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan dengan data sampel. Koefisien determinasi didefinisikan sebagai berikut. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas atau Y yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas atau X. Analisis regresi. Yang pertama, regresi linear. Yang kedua, apabila X dan Y mempunyai hubungan. Yang ketiga, perkiraan mengenai terjadinya sesuatu kejadian. Regresi berganda. Yang pertama, independen variabel yang dianalisis lebih dari 2.
Yang kedua, kegunaan. Yang ketiga, regression modeling steps. Yang keempat, hipotesis deterministic component. Yang kelima, estimate unknown model parameter. Yang keenam, hitung koefisien keterandalan. Yang ketujuh, evaluate model and use model for prediction and estimation. Uji validasi dan uji reliabilitas. Misalkan kuesioner adalah sasaran tembak seperti pada gambar. Anggap bahwa pusat sasaran tembak itu adalah target dari apa yang kita ukur. Jawaban tiap responder yang ditanya menggunakan kuesioner adalah menembak pada sasarannya. Penguji validasi instrumen. Pada setiap instrumen baik tes maupun non-tes terdapat butir-butir atau item pertanyaan atau pernyataan. Pertama, validasi logis. Yang kedua, validasi empiris. Dan cara mengetahui validasi alat ukur. Yang pertama, sebuah tes dikatakan memiliki validasi jika hasilnya sesuai dengan kriterium. Yang kedua, rumus korelasi produk momen. Dan ada dua cara, yaitu korelasi produk momen dengan simpangan dengan angka kasar. Validitas butir soal atau validitas item. Validitas item adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Untuk soal-soal bentuk objek skor untuk item biasa diberikan dengan 1 atau bagi item yang dijawab benar dan 0 bagi item yang dijawab salah. Sedangkan skor total selanjutnya merupakan jumlah dari skor untuk semua item yang membangun soal tersebut. Tes standar sebagai kriterium dalam menentukan validitas. Yang pertama, tes standar adalah tes yang telah dicobakan berkali-kali sehingga dapat dijamin kebaikannya. Yang kedua, di negara-negara berkembang biasa tersedia tes semacam ini dan dikenal dengan nama standardized test. Yang ketiga, sebuah tes terstandar biasanya memiliki identitas antara lain sudah dicoba beberapa kali dan di mana berapa koefisien validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, daya pembeda, dan lain-lain keterangan yang dianggap perlu. Yang keempat, cara menentukan validitas soal menggunakan tes standar sebagai kriterium dilakukan dengan mengalihkan koefisien validitas yang diperoleh dengan koefisien validitas standar tersebut. Validitas faktor. Selain validitas soal secara keseluruhan dan validitas item atau butir. Dan contoh, guru akan mengevaluasi penguasaan siswa untuk 3 pokok bahasa yaitu bunyi, cahaya, dan listrik. Yang ketiga, apabila guru ingin mengetahui validitas faktor, maka ada 3 faktor dalam soal ini. Validitas faktor adalah butir-butir soal dalam faktor dikatakan valid apabila mempunyai dukungan besar terhadap soal-soal secara keseluruhan. Uji reliabilitas.